apa kabar semua? Senang sekali, kabarnya luar biasa karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, kita akan beribadah. Dengar berita sih, jalanan cukup macet katanya ya, hampir semuanya. Ya berharap semua rekan-rekan yang masih berjalan bisa kembali dengan tidak kurang satu. Yuk kita mulai, dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami akan beribadah di tempat ini. Kami berdoa biarlah kiranya kuasa Roh Kudus mengambil alih peribadahan dari awal pertengahan hingga akhir. Bahkan semua rekan hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam melayani Kau, pribadi lepas pribadi, Tuhan urapi dengan urapan pujian dan penyembahan. Selebihnya lagi Pak Andreas yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dia dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Jubah kerajaan menyertai setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidahnya, sehingga semua kami tanpa terkecuali diberkati oleh firman-Mu. Berdoa juga untuk semua saudara kami, rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, hamba mentahbiskan peribadahan ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya serta siap diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan, shalom, shalom. Puji Tuhan, mari kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Mari semua yang satu. Mari kita bersama-sama sing. Mari semua
hidup kita penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan, amin. Yang pernah mengalami boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oleh sebab itu ini doa kami yakin Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau hadir sebab kami percaya kalau di mana firman Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul berseru memuji di tempat Tuhan. Panggil nama Tuhan, maka Engkau hadir, dan kami percaya bahwa ketika Engkau hadir di tempat ini, maka kami akan melihat kuasa mujizat dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam
Ku yakin
pada kebenaran layakan kami semua umat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami umat-Mu yang hadir di tempat ini untuk sejenak setengah jam ke depan untuk melepaskan, menanggalkan semua beban pikiran masalah apapun yang ada dalam hati kami, untuk kami fokus mendengar firman-Mu, untuk kami fokus menerima remah-remah-Mu daripada firman. Terima kasih Tuhan untuk layakan kami semua untuk hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama mengatakan amin. Shalom. Selamat malam menjelang waktu istirahat. Saya nggak usah tanya kabar lagi ya Bapak Ibu ya, karena saya tahu kabar Bapak Ibu pasti jawabannya luar biasa. Kenapa harus luar biasa? Karena ketika kita semua hadir di tempat ini, kita sudah luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu ada juga yang masih kaget ya, kok bisa saya berbicara malam hari ini? Kalau Bapak Ibu masih kaget, saya juga masih terkejut sampai hari ini, karena terpikir untuk berbicara di depan ini pun nggak pernah gitu kan. Tapi Tuhan itu baik. Kalau Tuhan punya rencana, siapa yang berani menolaknya? Jadi kalau biasa di kantor, saya bicara di depan itu udah biasa. Presentasi di depan di hadapan karyawan itu udah biasa. Tapi kalau untuk berbicara, itu perlu hal yang luar biasa. Perlu hadirat Tuhan, perlu yang namanya modal nekat tapi berhikmat saja. Ya, jadi sedikit flashback ke belakang. Jadi mohon izin share Pak Pastor Jeki. Jadi yang story-nya kenapa saya bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu malam hari ini untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Jadi sebulan yang lalu tanggal 18 Oktober itu saya menerima WhatsApp dari Pak Pastor Jeki. Saya malam itu tidak sempat membaca WhatsApp, tidak sempat memegang handphone. Jadi pagi harinya baru saya buka WA. Itu setelah saya biasa renungan pagi, doa, baca firman Tuhan. Seperti biasa saya coba lihat ada WhatsApp yang penting nggak ya. Jadi saya melihat ada WhatsApp beberapa, tapi saya langsung tertuju kepada WhatsApp dari Pak Pastor Deki, karena pasti ada sesuatu yang penting ini kalau beliau itu kirim WA ke saya. Benar aja saya baca, paginya saya baca 556, tapi saya hanya baca yang bagian atasnya saja, yang bawah saya nggak begitu perhatikan gitu kan. Langsung saya jawab, shalom, selamat pagi Pak Jeki, siapa? Tapi setelah saya pikir-pikir, saya perlu baca ulang ini. Yang ini harus saya baca ulang, karena saya nggak perhatikan. Yang atas saja saya perhatikan, gitu kan? Jadi setelah saya baca ini, langsung saya berubah, saya diam. Langsung saya ketik, saya sudah ketik itu, sudah siap. Mohon maaf, Pastor Jeki, saya belum siap untuk hal ini. Sudah saya ketik, ini perlu waktu yang perlu hal yang khusus kalau saya harus berbicara. Tapi untuk tekan enternya itu sulit sekali. Terbayang di wajah saya kalau saya enter, wah saya nanti lihat Pak Jeki, mungkin beliau nanti akan sedih juga kalau saya menolak. Tapi saya tidak jadi, karena saya berpikir bahwa Pak Jeki itu bukan untuk ditakuti menurut saya ya. Beliau itu cukup kita segani dan hormati, dan yang perlu kita takuti dari beliau adalah backingnya. Paham ya? Backingnya Pak Jeki tahu ya? Tuhan Yesus. Jadi kita harus takuti backingnya Pak Jeki. Jadi itulah sekilas saya kenapa terkejutnya sebulan saya. Sampai hari ini saya masih terkejut juga.
Puji Tuhan. Sebelum kita mulai dengan renungan firman Tuhan malam hari ini, saya perlu perkenalkan diri kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Nama saya Ferdi Andreas. Nama lengkapnya itu, tepatnya nama itu diberikan, saya gunakan nama itu sejak 20 tahun yang lalu. Kok bisa 20 tahun yang lalu? Iya, karena saya sempat ganti nama, Bapak Ibu. Nama saya itu adalah masih menggunakan nama Tionghoa, Tan Ming Li. Nama itu ditakuti karena apa? Marganya Tan, jadinya setan. Jadi memang seperti itu. Jadi 20 tahun yang lalu sebelum saya menikah, setelah saya lulus sekolah, itu saya masih menggunakan nama Tionghoa. Puji Tuhan, saya ada rencana memang untuk mengganti nama. Dan nama Andreas itu pemberian dari mantan pacar saya yang sudah jadi istri sekarang. Puji Tuhan. Jadi itu yang saya menggunakan nama ini itu pemberian dari istri saya. Jadi waktu itu kami masih pacaran. Ini adalah wanita yang menemani saya di 2/3 hidup saya, saudara. 30 tahun. Kok bisa, Pak? Bisa. 1 tahun sebagai teman SMA, 12 tahun sebagai pacar, 17 tahun sebagai suami istri. Panjang. Pacarnya kok lama banget, Andreas? Iya. Kalau udah ketemu jodohnya itu ya lama, awet. Pacaran orang dulu beda, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pasti udah tahu ya, dulu nggak ada handphone. Jadi awet. Ketemu pertama kali, sama-sama pertama kali pacaran, jatuh cinta pertama kali, ya itu langsung jadian terakhir. Apa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan, langsung jadi istri. Jadi ya seperti itu. Jadi kenapa saya nanti Bapak Ibu setelah pulang bisa nanti bilang sama suami istri atau kepada Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menemani saya selama ini. Terima kasih kepada suami, kepada istri sudah menemani. Karena kalau udah jodoh, itu Tuhan pasti kasih yang paling cocok. Saking cocoknya, sampai hal-hal kecil itu kami cocok. Saking awetnya, sampai hari ini ya klop-klop aja. Kalau saya kan boros, istri saya itu hemat. Hemat irit, tapi bukan pelit ya. Hemat irit. Saking iritnya, hal-hal kecil itu ya seperti Pak Jeki pernah sampaikan, pakai baju. Ini baju saya, mohon maaf Pak Jeki, ini 12 tahun Pak. Waktu itu 6 tahun ya. Ini 12 tahun ini. Ini baju saya udah 12 tahun. Anak saya sampai bisa pakai baju maminya. 20 tahun lebih. Itu dipakai itu celananya. Jadi ya seperti itu. Puji Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah berikan jodoh, pasti atau pasangan hidup, bersyukurlah. Anugerah terindah dari Tuhan adalah ketika kita masih sama-sama sampai hari ini. Amin. Baik, kita mulai renungan firman Tuhan kita malam hari ini. Yang terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5, saya bacakan untuk saudara. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya berikan tanda merah ya, hamba uangnya yang saudara. Berikutnya dari 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Lalu nanti sempat di rumah Bapak Ibu bisa baca lanjutannya di ayat 3. Itu semua hal-hal yang
negatif semua menurut saya itu ada semua di sana. Menjadi tidak menghormati, berkhianat, semua nanti sampai pasal 8 itu Bapak Ibu bisa baca. Nah, tema renungan kita malam hari ini agak kurang enak sedikit nih Bapak Ibu ya. Hamba uang. Kenapa nggak enak? Karena artinya aja sudah nggak enak. Saya sepakat, saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya apa arti dari hamba uang. Tapi malam hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk memahami dengan kalimat yang lebih sederhana apa sih pengertian dari hamba uang. Lalu siapakah yang menjadi hamba uang? Lalu apakah yang akan terjadi dengan hamba uang? Bagaimana siklus seorang hamba uang seperti itu? Jadi hamba uang, bicara hamba, kita kalau bicara persamaan atau sinonimnya itu persamaan paling baiknya itu bawahan ya, hamba itu bawahan, atau dalam dunia kerja itu karyawan. Tapi kalau yang persamaan buruknya itu adalah budak. Jadi hamba itu adalah budak, karyawan, atau bawahan. Kalau bicara hamba, subjeknya adalah kita bicara orang ya, manusia, makhluk paling sempurna yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengannya. Kalau bicara hamba berarti dia lawan katanya ada tuan, majikan, bos, atau lautan, ya bisa seperti itu. Jadi bicara hamba uang, yang menjadi tuan itu berarti adalah uang. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Uang adalah benda mati. Benda mati, hamba adalah manusia. Hamba selalu diperintah oleh tuan, selalu dikendalikan oleh majikan, selalu diatur oleh bos. Jadi artinya sudah negatif Bapak Ibu. Hamba uang berarti yang mengendalikan adalah uang. Benda mati mengendalikan manusia, makhluk hidup. Itu sudah negatif. Kenapa tadi kita di awal bicara kenapa nggak ada yang namanya pengertian dari hamba uang itu? Tidak ada baiknya Bapak Ibu. Semua negatif, buruk semua. Siapakah hamba uang? Hamba uang adalah seseorang yang dengan segala kondisinya dan keadaannya sedang menempatkan dan menyerahkan seluruh aspek kehidupannya untuk diatur, dikendalikan, dipengaruhi, terobsesi, dan terikat oleh uang, mamon, yang mengakibatkan tubuh, jiwa, dan rohnya semakin menjauh dari hadirat Tuhan, tetapi semakin mendekat dan melekat dengan dosa. Ngeri Bapak Ibu. Kalau kita artikan tuh hamba uang seperti ini. Jadi kalau orang yang sudah menjadi hamba uang, sudah melekat, pemahamannya seperti ini. Kenapa saya bilang ngeri, mengerikan? Selain diatur dan dikendalikan oleh uang, orang itu akan semakin menjauh dari hadirat Tuhan. Bahkan dosa itu udah nempel, melekat dalam dirinya. Jadi nggak ada yang namanya hamba uang itu baik, buruk semuanya. Tapi saya percaya malam hari ini di sini Bapak Ibu tidak ada yang menjadi hamba uang. Amin. Saya percaya itu. Kita lihat, kalau sudah menjadi hamba uang, maka akan ada yang namanya siklus hamba uang. Siklus hamba uang itu adalah perjalanan dari hamba uang itu sendiri. Sudah artinya tidak baik, negatif, lalu yang menjadi hamba uang itu sendiri juga negatif, lalu siklusnya juga akan seperti itu, Bapak Ibu. Saya percaya akhir-akhir ini banyak dari mereka di luar sana
bahkan dari anak-anak tua sendiri maupun hamba Tuhan sedang berkutat di zona ini, zona hamba uang. Kalau sudah bicara hamba uang, mereka berkutat di zona hamba uang. Mereka itu sudah terikat sama yang namanya dikendalikan oleh uang. Mereka mencari berkat, mendapatkan berkat itu dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka juga menggunakan uang itu juga untuk hal-hal yang tidak baik. Mereka ini sudah berkutat di zona ini. Saya percaya bahwa begitu banyak dari mereka yang menjalani hidup di zona ini sampai hari ini. Kita lihat di sini saya gambarkan dengan tanda tanya. Ini artinya adalah ketika seorang hamba uang itu terus melakukan yang namanya hidup dengan menghambakan diri pada uang dan semakin menjauh dari hadirat Tuhan, maka ketika mereka berada di titik ini, mereka hanya punya dua pilihan Bapak Ibu. Mereka mau bertobat untuk menuju jalan pertobatan, untuk mendapatkan akhir yang happy ending, akhir yang menyenangkan, kemenangan dan terselamatkan. Atau mereka mengeraskan hati, terus menghambakan diri kepada uang. Maka mereka akan menuju ke zona yang berikutnya. Itu zona yang pemurnian saya sebut, ujian berat. Kenapa? Di sini nanti saya akan jelaskan. Di sini ketika seorang hamba uang itu berada di zona ini di tanda tanya, di sini mereka memiliki kesempatan untuk memilih antara mereka mau naik ke atas bertobat atau mereka mau meneruskan kehidupan mereka sebagai hamba uang. Kenapa saya katakan mereka punya pilihan? Karena ketika seseorang mulai merasa diri tidak ada damai sejahtera saat menggunakan uang, ada yang namanya hilang dari dirinya. Itu di saat itu Tuhan sudah mengingatkan sebenarnya Bapak Ibu, mereka harus bertobat. Ketika mereka memiliki suara Roh Kudus di hati mereka untuk bertobat dari cara mereka yang salah, itu sebenarnya Tuhan sedang membisikkan sesuatu, sedang memanggil mereka untuk bertobat. Jangan teruskan, karena kalau teruskan mereka akan masuk ke zona ini. Mereka harus bertobat. Jangankan Bapa di surga, Bapa di bumi saja nggak mau melihat anaknya itu sengsara, harus melewati zona ini, pemurnian, ujian berat. Jadi kenapa di sini ketika seseorang merasa sudah tidak ada damai sejahtera di saat menggunakan uang, mereka hanya punya pilihan terus mengeraskan hati atau mereka harus bertobat. Ketika mereka ada di sini, ini adalah titik di mana mereka seorang hamba uang itu berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Mereka bukan lagi nol, tapi minus. Bukan hanya dalam hal finansial minus, dalam hal kondisi fisik, roh jiwa tubuhnya juga. Ini ada yang mereka berada dalam titik paling rendah dalam hidup mereka. Ketika mereka ada di sini, mereka akan merasakan rasanya ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Mereka sudah tidak dipercaya lagi oleh kawan-kawannya. Mereka sudah tidak percaya bahkan oleh saudara-saudaranya. Satu persatu keluarga meninggalkan, suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, anak-anak berpisah dari orang tua. Ketika mereka seseorang sudah berada di zona ini, mereka tidak bisa lagi melakukan apa yang telah mereka lakukan di zona yang sebelumnya. Ketika mereka ada di zona sini, mungkin mereka bisa makan enak tiap hari. Pagi sarapan bakmi siantar, siang makan nasi campur buntiang.
malamnya makan soto Betawi Pak Hasan. Tapi ketika berada di sini Jona, jangan untuk makan 3 kali sehari, makan 1 kali sehari pun nggak sanggup. Mungkin untuk beli nasi uluk ibu bawa kalau hadir di sini ya, mungkin juga nggak sanggup. Kalaupun sanggup hanya beli satu bungkus itu pun untuk makan 3 kali sehari, sepertiga buat sarapan, sepertiganya lagi potong telurnya buat makan siang, sisanya buat makan malam. Ketika berada di sini, banyak dari mereka itu tidak dapat melewatinya, Bapak Ibu. Kenapa? Terlalu berat untuk mereka. Kenapa saya katakan ini, saya berikan angka 80% dan di atas 20%. Ini kemungkinan mereka bisa berhasil untuk melalui zona ini menuju kepada kemenangan, happy ending itu lebih kecil dibandingkan yang jatuh ke dalam ending yang sedih, akhir yang sedih. Ketika mereka di sini, mereka mulai menyesali diri. Tuhan, kalau bisa saya memilih Tuhan, saya ingin kembali kemari Tuhan. Saya ingin membuat keputusan di sini. Saya ingin membuat keputusan, saya akan bertobat. Saya akan meninggalkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Lalu Tuhan menjawab, tidak bisa begitu, Ferguson. Waktu itu nggak bisa dibalik. Waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa kembali. Penyesalan boleh datang terlambat. Sama seperti siklus ini saya buat satu arah, bukan 2 arah. Ketika mereka sudah di sini, mereka hanya bisa menyesali. Tapi untuk kembali ke zona ini atau ke zona persimpangan saya sebut, itu sudah nggak mungkin lagi. Ketika mereka ada di sini, mereka juga mulai menyalahkan diri. Bahkan yang paling, menurut saya paling sering saya melihat, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus melalui ini Tuhan? Saya nggak sanggup Tuhan. Kenapa saya harus mengalami percobaan ini? Kenapa Tuhan berikan percobaan ini kepada saya? Lalu Tuhan menjawab, bukan begitu Ferguson. Ya jelas, Tuhan nggak pernah merancangkan sesuatu yang buruk kepada kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kenapa mereka harus menyalahkan Tuhan ketika mereka ada di sini? Pilihannya hanya 2, mau naik ke atas bertobat atau mau menyerah. Bagi mereka yang nggak tahan, secara fisik mereka tahan, tapi secara psikis mereka tidak tahan, larinya ke gila. Kalaupun mereka secara mental mereka kuat, tapi secara fisik mereka nggak kuat, larinya stroke, sakit parah. Atau mereka lebih memilih jalan pintas, terjun dari lantai 9, masuk kemana? Kalaupun mereka harus memilih bertobat ke atas, itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Pertobatan yang namanya pemurnian, itu Tuhan bicara, pemurnian itu adalah bukan bicara setahun, 2 tahun, untuk mereka bisa menerima mujizat Tuhan, pemulihan. Kadang kala mereka itu ketika mereka sudah bertobat, mereka melalui zona ini, mereka sudah mulai diberkati, seringkali mereka jatuh kembali. Mengapa saya katakan, kenapa banyak dari mereka itu sulit ketika berada di zona ini untuk mereka mendapatkan happy ending, itu bukan sesuatu yang mudah untuk mereka lakukan. Tahun 97 awal Mei saya beruntung bisa bekerja di salah satu perusahaan besar. Secara finansial itu kuat, mapan. Karena ketika saya awal Mei bergabung, 6 bulan kemudian krisis moneter, November, Desember 97, terus sampai 98.
Tapi perusahaan tempat saya bekerja itu malah untung karena produknya dijual dalam bentuk dolar. Dolarnya kan tinggi naik. Ketika kami berhasil melewati itu, kebetulan perusahaan yang tempat saya bekerja itu mayoritas itu anak Tuhan, 90% itu anak Tuhan. Ketika kami berhasil melewati krisis moneter, kami beberapa bersepakat untuk mengadakan persekutuan doa bersama. Kami mengadakan setiap hari Jumat. Ketika mereka yang lain beribadah tempat lain, kami beribadah. Seperti ini persekutuan doa, Bapak Ibu. Dan kami mengundang beberapa pembicara yang saat itu betul-betul mereka lagi di puncak, mereka itu betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka lagi semangat-semangatnya melayani Tuhan. Salah satunya Bapak Jos Gunadi yang lalu sempat kita undang untuk berbicara di sini. Selebihnya kami mengundang dari beberapa public figure, beberapa artis yang bertobat saat itu kami undang. Contohnya almarhum Bapak Junaidi Salat. Pasti ada yang tahu kan, Ali Topan Anak Jalanan filmnya. Nah, itu salah satu hamba Tuhan yang kami undang sering. Lalu ada almarhum Bapak Thomas Atken Bangun. Kalau main film Carok, ya duel itu aktor duel, lawannya Barry Prima, pasti Bapak Ibu ada yang tahu kan? Lalu ada Advent Christie juga kami undang, mantan suami dari penyanyi cilik Edi Diana. Lalu ada Mbak Lydia Kandau juga. Kami undang mereka untuk berbicara. Kebetulan karena saya sebagai pengurus, saya selalu memiliki waktu setiap kali setelah selesai mereka berbicara, saya bisa ada waktu setengah jam untuk berbicara dengan mereka. Setiap kali saya berbicara dengan mereka, saya selalu menanyakan hal yang sama kepada mereka. Om Jun, maksudnya Om Junaidi Salat ya. Om Jun, Om Aften atau Bangun atau Mbak Lydia, kenapa sih memilih untuk melayani Tuhan? Jawaban mereka panjang lebar, tapi intinya satu. Intinya sama ujungnya. Ujungnya mereka menyesal selama ini telah dikendalikan hidupnya oleh uang. Ketika almarhum Pak Junaidi Salat itu di awal bertobat, almarhum berada di zona ini, Bapak Ibu. Dia bercerita kepada saya betapa dia perlu waktu 2 tahun itu untuk beribadah di 2 tempat. Jumat dia pergi ke tempat lain untuk ibadah, Minggu dia datang ke gereja. Sampai ketika Tuhan memberikan dia anugerah, dia mendapatkan namanya jalan kebenaran melalui Matius 6 ayat 33 dan Yohanes 14 ayat 6. Di saat itu juga almarhum langsung mengambil keputusan. Jadi tidak melalui zona pemurnian, ujian, almarhum memutuskan untuk bertobat, menjadi pelayan Tuhan sampai akhir hidupnya happy ending. Ada lagi Pak almarhum Aften Bangun. Betapa waktu itu roh kesombongan menguasai hidupnya. Siapa nggak kenal dengan beliau, juara karate internasional. Ketika itu saya tanya kenapa bisa begitu hebat karatenya. Dia menjawab, saya itu punya akar kepahitan. Kalau saya belajar karate itu karena waktu itu saya melihat kakak perempuan saya itu diganggu sama guru-guru di Tanjung Priok. Tapi saya membela, malah saya babak belur. Sejak saat itu saya memutuskan untuk berlatih karate. Ketika sudah berhasil menjadi juara nasional internasional, sempat mengalami namanya zona di sini. Tapi ketika beliau dipulihkan, bertobat, menerima Tuhan Yesus dan menjadi pelayan Tuhan, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan yang pengganggu kakak perempuannya.
Tapi karena hidup baru, ketika bertemu, marah nggak? Karena dendamnya luar biasa gitu. Tapi enggak, beliau memaafkan. Seperti itu. Jadi, saya percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita ada di sini. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini tidak akan menjadi hamba Allah seperti itu. Sebelum saya tutup renungan malam hari ini, saya pernah membaca satu disertasi ya. Disertasi itu lebih kepada penulis ini menerbitkan disertasi ini untuk mengambil program doktor teologi ya, karena S3. Jadi penulis ini, saya membaca buku ini sebenarnya sudah lama, sudah 10 tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat karena tulisannya sangat baik, sangat bagus sekali. Saya coba cari di Google sampai hari ini nggak ketemu. Saya percaya itu bukan untuk dipublikasikan. Tapi poin-poin pentingnya saya masih ingat sekali. Dan saya coba bagikan kepada Bapak Ibu dengan kalimat yang lebih sederhana. Jadi di awal-awal ini penulis ini menulis bahwa begitu perlu waktunya dia untuk mencari model keluarga yang untuk jadi penelitian dia. Perlu 2 tahun untuk menemukan 3 model keluarga yang digunakan untuk penulis ini untuk melakukan penelitian. Singkat cerita, ketemulah 3 model keluarga itu. Keluarga yang pertama, kondisi finansialnya itu sangat mapan, berkelimpahan, fasilitasnya mewah, bermerek, berkelas, lalu mempunyai beberapa asisten rumah tangga. Bapak Ibu mungkin pernah lihat ya model keluarga seperti ini ya. Mungkin ada tetangganya atau saudaranya yang. Setiap model keluarga, penulis ini melakukan penelitian selama 4 bulan dan tinggal bareng oleh mereka. Di bulan pertama, penulis mengatakan kondisi keluarga ini semua berjalan normal dan baik-baik saja. Terlihat sebagai keluarga yang sangat bahagia. Suami memiliki perusahaan sendiri, istri juga menjalankan usahanya sendiri. Anak-anak bersekolah di sekolah yang terbaik. Hari Minggu mereka sekeluarga beribadah ke gereja. Komunikasi mereka berjalan baik setiap malam. Itu bulan pertama. Di bulan kedua, penulis mengenai keluarga ini ya, mulai terlihat perbedaannya. Mulai terlihat kesibukan dari suami yang sering pulang malam karena sibuk mengurus perusahaan yang semakin berkembang bisnisnya. Demikian juga dengan istri yang sibuk dengan usahanya sendiri. Anak-anak sibuk dengan aktivitas di luar rumah. Komunikasi hanya terjalin saat weekend. Yang biasa tadi tiap malam, sekarang bergeser jadi tiap weekend ya, karena kesibukan. Tetapi di hari Minggu mereka tetap ibadah. Itu bulan kedua. Lalu di bulan ketiga berikutnya, penulis mengatakan seperti ini mengenai keluarga ini. Kegiatan ibadah mulai berubah karena suami harus berada di luar kota atau di luar negeri karena urusan bisnis. Hanya istri dan anak-anak yang tetap beribadah. Mulai terjadi pertengkaran kecil antara suami dan istri yang penulis ini tidak ingin sebutkan. Kenapa sebabnya gitu kan? Karena ini kan menyangkut privasi ya. Lalu anak-anak mulai tidak menghormati orang tua, melawan dan memberontak. Terlihat ketidakharmonisan dalam keluarga ini mulai terlihat perlahan. Itu bulan ketiga. Lalu bulan terakhir, bulan keempat, penulis ini menuliskan kondisi keluarga ini ya. Frekuensi dan kualitas pertengkaran antara suami dan istri semakin meningkat dan sering terjadi. Komunikasi semakin jarang. Dalam 1 bulan hanya 1 kali beribadah. Itu pun hanya istri dan anak-anak tanpa suami.
Suami makin sering pulang malam, dan weekend jarang di rumah karena alasan bisnis. Anak-anak mulai tidak terkontrol dan tidak terawasi dengan baik. Setelah 4 bulan penelitian itu selesai, penulis tidak menceritakan apa lagi. Cuma penulis mengatakan punya waktu 1 bulan untuk menyimpulkan, membuat analisa tentang model keluarga yang pertama ini. Kesimpulannya cukup panjang, tapi saya coba sederhanakan. Jadi terhadap keluarga ini penulis mengatakan model keluarga ini berpotensi terjadi konflik berkepanjangan dan berujung kepada perceraian. Itu analisanya untuk model keluarga yang pertama. Yang kedua, 4 bulan berikutnya penulis melakukan penelitian terhadap model keluarga yang kedua. Model keluarga yang kedua, kondisi finansial cukup, tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Memiliki fasilitas normal, mobil pribadi ada. Bulan pertama, semua berjalan baik-baik, normal. Terlihat sebagai keluarga yang ideal. Suami bekerja dan istri di rumah. Anak-anak bersekolah yang normal. Hari Minggu mereka rutin beribadah dan juga melayani di gereja. Komunikasi antar keluarga, anggota keluarga berjalan lancar setiap malam, berkumpul makan malam bersama. Lalu di bulan kedua, sesekali suami pulang malam karena tuntutan pekerjaan. Demikian juga dengan istri mulai coba berdagang, usaha kecil-kecilan. Anak-anak ikut membantu ibunya. Komunikasi tetap berjalan baik. Ibadah dan pelayanan hari Minggu tetap mereka lakukan. Di sini penulis mengatakan bahwa dia mulai berbaur dengan keluarga ini ketika istri ada di rumah ya, dan anak-anak di rumah, maksudnya gitu kan. Lalu di bulan ketiga mulai terjadi perubahan yang cukup kelihatan. Suami mulai terlihat sibuk dengan pekerjaannya karena perusahaan mempromosikannya, bahkan hampir setiap hari harus pulang malam. Bahkan di akhir pekan pun harus masuk kantor. Istri juga semakin sibuk karena pesanan semakin hari semakin meningkat, usahanya makin meningkat. Komunikasi hanya terjadi saat weekend saja. Sesekali dalam 1 bulan mereka pergi berlibur dan otomatis harus absen beribadah dan pelayanan. Itu bulan ketiga. Lalu di bulan terakhir penulis mengatakan seperti ini. Keluarga ini makin diberkati. Karir dan pekerjaan suami semakin meningkat dan usaha dagangan istri semakin maju. Akibatnya mereka hampir setiap weekend pergi berlibur, keluar kota dengan alasan refreshing atau healing untuk menghilangkan stres. Tanpa disadari, mereka hanya beribadah ke gereja hanya 1 kali dalam sebulan. Dan pelayanan mereka mulai tinggalkan. Lalu penulis memiliki waktu 1 bulan untuk menyimpulkan model keluarga ini. Hanya kalimat singkat saya buat seperti ini. Model keluarga ini berpotensi menjadi keluarga yang semakin menjauh di pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir, model keluarga yang ketiga. 4 bulan, perlu 4 bulan juga penulis untuk melakukan penelitian ini. Model keluarga yang ketiga adalah kondisi finansial pas-pasan, bahkan cenderung kekurangan. Fasilitas serba sewa, rumah kontrakan, mobil tidak ada. Itu model keluarga yang ketiga. Bulan pertama, penulis membuat kesimpulan hasil penelitian seperti ini. Suami setiap hari bekerja sebagai buruh atau karyawan biasa dengan gaji standar. Istri tidak bekerja dan beraktivitas di rumah. Anak-anak tetap bersekolah, kegiatan ibadah tetap mereka lakukan setiap minggu. Itu bulan pertama. Bulan yang kedua, ketika suami menerima gaji, walaupun sudah mengatur pengeluaran dengan sebaik-baiknya, tetap saja kekurangan. Karena gaya hidup mereka lebih besar pasak daripada tiang. Dan keluarga ini tetap memaksakan diri dan bertahan dengan gaya hidup yang konsumtif. Itu bulan kedua. Penulis di sini mengatakan dia juga mulai berbaur ketika anak-anak sudah di rumah ya. Jadi ketika suami belum pulang, walaupun istri ada di rumah, tapi ketika anak-anak sudah di rumah, baru penulis berbaur, gitu kan, tinggal bersama mereka. Bulan yang ketiga, kondisi finansial semakin kekurangan. Keluarga ini mulai mencari pinjaman untuk menutupi kekurangan kebutuhan hidup. Aktivitas ibadah
tetap mereka lakukan di hari Minggu. Tetapi mulai terjadi pertengkaran kecil antara suami dan istri. Komunikasi mulai berkurang dan jarang dilakukan. Karena suami harus kerja lembur, overtime, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di sini penulis mengatakan walaupun penulis sudah membantu keuangan mereka, tetap aja kondisi ini terus terjadi. Lalu bulan terakhir, bulan keempat, keluarga ini mulai terperangkap beban hutang yang semakin besar. Skala pertengkaran semakin sering terjadi antara suami dan istri. Anak-anak mulai merasa tidak nyaman dan tidak betah di rumah. Ibadah hari Minggu mulai mereka tinggalkan karena tekanan yang begitu besar. Stres dengan kondisi yang terjadi, dengan kondisi finansial mereka. Di akhir penelitian di keluarga yang model ketiga ini, penulis mengatakan seperti ini. Model keluarga yang ketiga ini berpotensi terjadi konflik berkepanjangan dan perpecahan dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, dari tiga model keluarga ini, satu pun tidak ada yang menjadi model yang sesuai. Itu menurut penulis. Penulis mengatakan, tiga model keluarga ini bukanlah model keluarga yang ideal. Semua terjadi akibat uang mengendalikan hidup mereka. Seperti itu. Di akhir disertasi itu, di akhir buku itu saya ada baca, lalu penulis mengatakan seperti ini. Dia terkejut ketika saatnya disertasi itu diuji oleh dosen penguji yang semuanya bergerak profesor teologi ya. Penulis mendapatkan nilai sempurna. Kenapa bisa dapat nilai sempurna? Dia pun kaget. Lalu semua dosen pengujinya itu mengatakan kepada dia, tulisanmu itu biasa, disertasimu itu biasa, penelitianmu itu terlalu mudah, tidak ada yang spesial, bahkan terkesan enak. Jadi nggak ada bobot yang namanya buat disertasi, tidak ada bobot untuk S3. Tapi yang membuat mereka memberikan nilai sempurna kepada penulis itu adalah fakta. Fakta bahwa semua dosen penguji itu mengatakan hal yang sama. Mereka semua 4 orang itu, dosen penguji itu, mengatakan mereka sudah melalui ketiga model keluarga ini. Mereka sudah mengalami semuanya. Semua dosen penguji itu sudah mengalami yang namanya fase atau contoh dari 3 model yang tadi saya ceritakan. Kalau hanya 4 dosen itu aja mereka mengatakan mereka semua sudah melalui kondisi keluarga seperti itu, apalagi yang di luar sana. Lalu ini tulisan 10 tahun lalu saya baca, apalagi sekarang berapa banyak keluarga-keluarga yang model seperti ini yang terjadi akhir-akhir ini. Lalu apa respon kita? Kalau kita melihat tetangga kita, saudara kita yang memiliki kondisi seperti ini, apakah kita harus bersedih, berbahagia, atau mungkin tertawa, senang? Saya percaya Tuhan pasti berkenan kepada kita yang ikut berbahagia ketika melihat orang lain berbahagia dan sukses. Tuhan juga akan berkenan kepada kita ketika kita berempati dan sedih kepada orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesedihan. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan berkenan? Karena ketika kita melakukan itu, Tuhan akan mampukan kita untuk mengeluarkan kata-kata berkat, bukan kutuk. Ketika kita melihat orang lain berbahagia, kita bisa berdoa, Tuhan, berkati mereka selalu Tuhan. Terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Berkati mereka Tuhan supaya mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kata-kata berkat yang akan keluar. Ketika kita berempati atau bersedih, kita bisa berdoa kepada mereka yang mengalami penderitaan. Tuhan, tolong bantu mereka, berkati mereka Tuhan, tolong beri pertolongan kepada mereka, biar mereka bisa melalukan semua kesedihan dan penderitaan mereka. Bahkan kita juga bisa menjadi berkat buat mereka. Saya pernah membaca status WA dari salah satu jemaat di grup PD. Diberkati untuk memberkati. Jadi diberkati bukan hanya dalam materi, tapi dalam hal kedewasaan rohani pun kita bisa memberkati mereka. Kita ingat waktu itu Pak Pastor Diki pernah menyampaikan firman Tuhan mengenai
memberkati dengan benih-benih firman, kita bisa lakukan itu semua, saudara. Jadi Tuhan, saya juga percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada orang yang bersedih ketika melihat kebahagiaan orang lain. Dan juga Tuhan tidak akan berkenan kepada mereka yang berbahagia ketika melihat orang menderita. Mengapa demikian? Karena ketika itu terjadi, saudara, maka yang akan keluar dari kata-kata mereka adalah kata-kata kutuk, bukan berkat. Ketika kita bersedih melihat kebahagiaan orang lain, Tuhan, kenapa saya tidak bisa, Tuhan, seperti mereka? Mereka jarang ibadah, tapi mereka diberkati, Tuhan. Tapi saya tiap minggu, hampir tiap minggu, seminggu 2 kali ibadah, tapi hidup saya seperti ini. Mulai kelihatan iri hatinya, saudara. Atau ketika kita berbahagia melihat penderitaan orang lain, Tuhan, terima kasih Tuhan, hidup kami tidak kekurangan seperti mereka. Hidup kami baik-baik saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik ya, doanya baik, tapi ujungnya nggak baik. Tidak seperti mereka, Tuhan. Mereka kekurangan. Bertambahkan lagi, itulah akibat apa? Bapak Ibu, saya ingin dari kita renungan malam hari ini, saya percaya Tuhan berharap pasti Tuhan tidak ingin kita menjadi hamba uang. Tuhan ingin kita tetap hidup dalam hadirat-Nya, mencari berkat, menggunakan berkat dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum saya akhiri dengan doa dan pujian, saya ingin membagikan renungan seperti ini. Semua uang pasti memiliki 2 sisi. Yang satu bisa menjadi sisi buruk, dan satunya lagi bisa menjadi sisi baik. Uang akan memperlihatkan sisi buruknya ketika uang mengendalikan hidup seseorang untuk menjadi hambanya dan semakin menjauhkan hidup orang tersebut dari Tuhan, sehingga orang akan menggunakannya untuk semua hal dan tujuan yang tidak berkenan kepada Allah Bapa. Untuk menindas yang lemah, digunakan untuk berbuat dosa, digunakan untuk menciptakan peperangan dan penyakit, untuk menciptakan permusuhan, bahkan digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan kejam, seperti membeli nyawa orang lain. Sebaliknya, uang akan memperlihatkan sisi baiknya ketika seseorang dapat mengendalikan dan menggunakannya untuk tujuan memberkati orang lain yang lebih membutuhkan, mempermuliakan dan memperluas pekerjaan Allah, membuat seseorang akan semakin lekat dalam hadirat Tuhan. Sehingga ketika semua sisi baik ini dilakukan dan menjadi kenyataan, maka tidak ada lagi istilah menjadi hamba uang dalam hidup orang itu, tetapi yang ada adalah menjadi hamba Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit diri, tentang berkumpul diri, kita sama-sama. Apapun juga satu dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Satu hari sesungguhnya dari awal pujian ini, ku tak membawa apapun juga, satu dengan dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Satu hari sesungguhnya, inilah punya hati yang mengalah setia pada Tuhan, kepada Tuhan. Hati yang
Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami sama-sama mengumpulkan sebagian dari sabda-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan selalu mengingatkan kami untuk kami selalu menjadi hamba-Mu, untuk hidup kami untuk selalu tidak dikendalikan oleh uang. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau memanggil kami, menciptakan kami ke dunia ini, sama seperti Engkau memanggil kami kembali ke tempat, ke rumah-Mu Bapa di rumah Bapa di surga, kami tidak membawa apapun. Kami percaya Tuhan, kami juga selalu rindu untuk selalu hidup dekat dengan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang telah mendengarkan firman pada malam hari ini Tuhan. Setiap apapun yang menjadi permasalahan mereka, bergumulan hidup mereka, beban hidup mereka, sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan. Usaha toko dagangan mereka Tuhan buat lancar dan berhasil. Kiranya Tuhan, jadikan mereka selalu rindu untuk selalu bersekutu beribadah kepada-Mu, tidak meninggalkan hari-hari beribadah mereka. Tuhan berkati setiap keluarga, setiap suami istri yang hadir pada malam hari ini. Terus pakai mereka Tuhan, terus kiranya Tuhan berkati hidup mereka. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk Bapak Pastor Jeki yang setelah begitu setia melayani Engkau sampai hari ini. Terus berikan hamba ini kesehatan, umur panjang. Terus berkati pelayanan hamba ini Tuhan, pakai dengan luar biasa. Berkati istrinya, anak-anaknya Tuhan, penuhi apa yang menjadi kebutuhan hamba ini Tuhan. Terus pakai hamba ini dengan luar biasa. Wahyu daripada-Mu Tuhan terus ada untuk hamba ini. Hamba berdoa untuk persekutuan apartemen Permata Surya ini Tuhan. Terus kiranya Tuhan pakai persekutuan ini Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa untuk diselamatkan. Berkati juga anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan pada malam hari ini. Dari pemimpin pujian Bapak Yance, para singer Ibu Lila dan Ibu Dewi, dan Bapak Kurniawan, juga Imam Musik Payoke dan adik-adik kami Johannes Efraim, saya Chelsea dan Kalista. Berkati Tuhan, terus berkati pelayan mereka, terus berkati Tuhan, kiranya setiap apapun yang mereka kerjakan dan layani Tuhan, kiranya membalas mereka dengan lipat kali ganda. Berkati suami istri anak mereka Tuhan, berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati senantiasa Tuhan untuk bangsa kami, kuatkan dan kiranya mengalurkan semua yang menjadi permasalahan bangsa kami Tuhan. Jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga sudah membuat lancar KTT G20 Tuhan di Bali. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Berkati para pimpinan bangsa kami Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Terus pakai mereka dengan luar biasa Tuhan untuk memimpin bangsa kami dengan penuh adil dan bijaksana. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berdoa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, kami semua akan terus dilawat dan diiringi oleh Roh-Mu sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, mendapati kami tetap setia dengan iman kami yang hanya tertuju kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Silakan dulu. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan dan kita semua diberkati. Jangan jadi hamba uang. Uang tidak bisa mampu melakukan segala sesuatu, tapi tanpa uang nggak bisa lakukan sesuatu. Jadi jangan jadi hamba uang, tetapi kalau kita jadikan uang itu bos kita, maka dia akan menyiksa kita. Tapi kita orang yang berhikmat, kita pakai uang itu untuk menjadi hamba kita. Amin. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat untuk kita boleh memperoleh berkat serta memberikan kesabaran agar kita tidak jatuh dalam kerugian. Dan saya yakin percaya setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara nggak pakai untuk diri saudara sendiri. Ada juga yang untuk dikefret kepada orang lain. Haleluya. Amin. Sehingga mengalir. Ya, kita bersyukur, terima kasih. Dan saya berdoa untuk waktu-waktu ke depan agar kita juga mungkin bisa juga melakukannya, hal-hal yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Mungkin nanti kita akan nantilah lihat bagaimana caranya atau bagaimana ininya. Pokoknya kita juga nanti ada juga yang kita bisa bagi-bagi untuk orang-orang lain. Amin. Baik dalam bentuk makanan kah atau apakah yang nanti minta hikmat dari Tuhan, sehingga Bapak Ibu juga memberikan di tempat ini itu juga bisa disalurkan
agar orang-orang lain juga bisa ciat juga. Haleluya. Amin. Oke, kita akan lihat pengumuman. Terima kasih ada ibu dari sahabat kami, Ibu Mahda, satu pelayanan dengan kami di Plaza Indonesia. Ibu sekarang gabung bersama dengan kita, Ama. Terima kasih untuk hadir Ama bersama ini, Suster. Tuhan berkati ya. Harap jangan bosan, setiap Rabu mari ya kita semuanya sama-sama pujian penyembahan tempat ini. Oke, minggu yang akan datang kita akan dilayani oleh Pastor Roy Nainggolan. Amin. Makasih adiknya, dia nggak bisa hadir bersama Miss Dena karena adiknya perlu tindakan dalam operasi jantung kateter, dan kami berdoa dan puji Tuhan, Tuhan telah menyelesaikan sehingga operasinya berhasil, dan kita berdoa biar pemulihan sehingga bisa aktivitas kembali. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selanjutnya visi misi, coba. Ya, visi kita 32, menjaga yang terhilang dan mengembalikan yang tersesat serta memberikan pertumbuhan iman. Misinya menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Amin. Doa keluarga. Doa keluarga. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Berikan haleluya. Kiranya dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pak Andreas yang telah menyampaikan firman. Tuhan pakai dia lebih heran, lebih ajaib lagi. Hikmat akan berdiri dari tempat yang maha tinggi, sertai dengan tanda-tanda heran pada waktu dia melayani Tuhan. Bahkan usaha pekerjaannya Tuhan memberkati, istri dan kedua anaknya Tuhan Yesus memberkati. Engkau disebut sebagai imam Tuhan, dinamai pelana kita. Engkau akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, dan keturunan akan terkenal di antara bangsa-bangsa, sehingga anak cucumu menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang akan mengatakan bahwa engkau adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu ini lebih heran, lebih ajaib lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan menyudahi peribadahan kami, namun sebelumnya Tuhanlah yang memberkati kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dan saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awalan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama.